Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat tani dan teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada. Saya ucapkan selamat pagi. Baik sobat tani dan teman-teman, pada kesempatan pagi kali ini saya akan membahas tentang cara menjaga bahan B0 ini serta penanganan hamanya. Untuk video kali ini jangan di skip-skip ya sobat tani, karena ini sangat penting sekali tentunya kepada perawatan ya. Intinya penting sekali perawatan pohon kopi kita supaya terjaga dari segala macam hama penggerek ranting atau PBKO. Akan kita bahas. Ada juga belalang upas, belalang daun, dan kutu-kutuan. Akan kita bahas juga. Nah ini nih, ini kerugian kita ya sobat tani ketika bahan yang kita simpan setelah panjang seperti ini akan diserang hama jika tidak ditangani. Ini bolong nih. Ini bisa ditangani dengan menggunakan insektisida metaklor. Nah, ini kan bolong nih ya sobat tani, dalamnya metaklor 650 SC dengan cara disemprotkan. Dan untuk jangka panjangnya bisa juga menggunakan insektisida Furdan ya, bukan Furadan, ada Furdan terbaru. Nanti di tengah-tengah video kita spillkan cara penggunaannya seperti apa, ada step by stepnya. Nah sobat tani, sebelum menuju topik pembahasan yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu betapa pentingnya menjaga bahan-bahan B0 ini yang sudah kita simpan ini. Yang mana ketika bahan ini semisalnya patah, dibolongin oleh hama penggerek seperti PBKO. PBKO itu si kecil mungil yang sangat berbahaya ya. Dia paling kecil, berbahaya, dan sangat-sangat bandel dibanding dengan hama-hama yang lainnya. Nah, kerugian kita ketika satu bahan raja ini hilang, maka setengah kilo akan hilang. Bayangkan jika per pohon setengah kilo hilang, maka dari 1000 pohon akan hilang 500 kg atau 5 kuintal. Dengan harga sekarang 70.000, maka nominalnya lumayan lumayan tinggi ya. 70.000 berarti 35 juta tuh out ya sobat tani. Maka dari itu saya mengajak kepada sobat tani dan teman-teman semuanya, mari kita pelihara bahan-bahan B0 kita ini ya, hingga nanti dipanen rayakan di tahun 2026 ya. Tuh saya selalu mengajak, mari selain melakukan penyimpanan bahan yang tepat, maka hama pun harus kita atasi ya. Nah ini yang saya berikan videonya kepada sobat tani ini semua. Ini jika tidak dirawat dengan baik akan selalu ada hama yang datang. Maka dari itu mari kita jaga ya. Cara cepat penanganannya menggunakan insektisida metaklor. Nanti setelah dipanen rayakan, setelah dipetik, baru boleh menggunakan insektisida Furdan ya, 6GR. Kalau seperti ini tidak ada buahnya, ini kan kebun dalam tahap pemulihan, maka boleh langsung sekarang juga tanpa disemprot ya, langsung kita tabur ke tanah dengan dosis 1 sendok makan. Seperti itu sobat tani. Baik sobat tani dan teman-teman, pada kesempatan pagi kali ini saya, sebelum melakukan rutinitas seperti biasanya, saya akan membagikan sharing untuk sobat tani semuanya. Ini adalah racikan Furdan atau Furdan namanya ya. Furdan 1 sendok. Saya uji cobakan 1 sendok ini sobat tani ya. Saya uji cobakan untuk PBKO. Nih. Saya uji cobakan, saya teteskan
Ternyata dalam waktu 6 menit geletak ya. Nah, ini 1 2 3 nih. Saya kupas dari dalam buah ini tadi, dari dalam ini. Dan ini pun ada larvanya nih. Jadi PBKO ini awal mulanya dia larva seperti ini. Dan setelah seperti ini, nanti jadi setelah larva seperti ini jadi PBKO hitam ini. Setelah itu dia bersayap seperti ini nih. Ini udah bersayap. Lengket. Nanti bersayap ya PBKO itu. Dan sudah bersayap dia terbang hinggap di ranting yang lain lagi. Nah, jadi untuk mengatasinya pakai Furdan ini. Ini di kios terdekat tempat saya, Furdan Plus ini tuh ya, 2 kg. Di sini kisaran nominal 50.000, entah di tempat sobat tani yang lain di sana ya. Nih. Untuk warna nih seperti ini warnanya. Hijau tua. Nah, warnanya. Silahkan monggo diuji cobakan. Nah, ini ada 3 nih saya uji cobakan. Ini 1 2 3. Mampu ya. Tuh. Teler. Jadi inilah hasil risetnya ya sobat tani. Hasil kita melakukan uji riset, ternyata untuk PBKO-nya mati, maka kita akan ambil banyak barangnya ya. Karena kemarin mau ngambil sekaligus 1 dus, yang dikhawatirkan untuk hama PBKO-nya nggak mati. Jadi kemarin saya coba 1 bungkus ini dulu ya sobat tani. Nah, ternyata untuk PBKO tumbang ya. Untuk PBKO-nya tumbang. Jadi saya nggak ragu lagi ya untuk membelinya ini. Dan yang ini sudah terlanjur dicairkan. Nah, ini terlanjur dicairkan. Jadi saya akan langsung taburkan saja ke pohon kopi. Ini 1 sendok nih ya. Nah, untuk yang disemprotkan langsung ke pohon kopi, saya belum melakukan uji riset ya, apakah aman ke daun kopinya. Tetapi untuk di bulan sekarang nih, mau menuju ke panen raya, jangan dulu menggunakan insektisida ini ya sobat tani. Karena insektisida ini adalah racun kontak ya, tapi sistemik. Maksudnya kontak tapi sistemik itu cara kerjanya cepat, akan tetapi mampu bertahan racunnya ini sekitar 1 bulan itu mampu ya, bahkan 2 bulan dan 3 bulan masih ada khasiatnya. Itulah yang dinamakan sistemik, seperti itu. Maka dari itu, untuk yang mau melakukan pemanenan sekarang, jangan dulu menggunakan insektisida ini. Saya hanya menyarankan nanti setelah dilakukan pemanenan, setelah dipangkas, habis itu nggak ada buahnya lagi, barulah boleh ya menggunakan insektisida ini. Ataupun pada saat kopi nanti moto yuyu, boleh tuh setahun 2 kali bisa. Seperti itu ya sobat tani. Oke, kita akan taburkan ini. Nah, ini. Jadi ini lubang, bukan lubang untuk Furdan ini ya. Ini kemarin untuk kohe ayam. Saya akan tabur kohe ayam lubang ini. Kalau untuk tabur Furdan ini nggak perlu dilobang, cukup kita taburkan saja. Aduh. Mohon maaf sobat tani. Ini kucingku kenapa ikut ya? Nah, jadi di sekitaran akar ini ya. Boleh tuh kita tabur.
Kita cek kondisi batang tuh, nggak ada buahnya ya. Belum ada buahnya sobat tani ya. Tuh. Oke. Belum ada buahnya, jadi nggak apa-apa. Nah, untuk yang ada buah seperti ini nih, walaupun sedikit kan ada buahnya, jangan. Karena yang dikhawatirkan akan terdeteksi racun di alat komputer nanti di Bandar Lampung ketika biji cerinya dibawa. Seperti itu ya sobat tani. Untuk yang hamanya bandel atau belum pernah sama sekali diatasin untuk hamanya, gunakan per pohonnya ini 1 sendok. Duh, tumpah ya sobat tani tuh. 1 sendok ini ya, ditabur begini. Tuh ya. Boleh juga dicampur dengan pupuk ketika melakukan pemupukan nanti, tapi untuk pemupukan yang di bulan 12 atau 1, pemupukan kedua. Jangan yang mau memupuk di bulan sekarang nih, jangan dulu dikasih furadan ya, itu saran saya. Untuk yang sekarang, cara cepatnya jangan menggunakan insektifuradan, yaitu kemarin sudah dikasih tahu, menggunakan insektisida metaklor ya sobat tani. Nah ini ya, ini untuk yang disemprotkan untuk cara cepatnya sekarang. Metaklor ini juga mampu membunuh atau mengatasi hama PBKO. Dengan dosis 1 tangkinya, 1 tutup merahnya ini ya, 1 tangki 16 liter. Dosisnya 650 EC metaklor ini. Tuh. 650 EC. Jadi untuk yang mau dipanen, gunakanlah seperti ini. Jangan gunakan insektisida ini ya. Seperti itu sobat tani. Jadi kita bantu-bantu ya untuk penanganan cepat. Monggo disemprotkan. Untuk yang penanganan jangka panjangnya nih, untuk PBKO. Dan untuk yang mau menaburkan insektisida Purdan ini ya, bukan Furadan, ini Purdan 6GR. Nah, di tempat sobat tani sudah terjadi kemarau, mungkin dikocor pun bisa ya. Silahkan monggo dikocor pun nggak apa-apa. Dengan takaran jika 1 pohonnya menggunakan 1 sendok makan, maka per tangki ini dikira-kira saja ya sobat tani. Nah, mungkin bisa sobat tani lakukan, berikanlah 16 sendok per 1 tangki ini. Seperti itu sobat tani. Silahkan monggo dikocorkan, karena 1 pohon kita bisa kasih 1 sendok ini ya, untuk dosis 1 pohon. Nah, jadi per liter 1 sendok bagi yang mau dikocorkan. Nah, jadi ini isinya 16 liter, monggo 16 sendok takarannya diaduk dulu dengan air di ember, baru kita taruh di tangki dan dikocorkan. Itu solusi untuk jika di tempat sobat tani curah hujannya sudah mulai berkurang. Seperti itu. Baik sobat tani dan teman-teman, jadi seperti itulah cara penanganan hama step by stepnya. Dan mengingat durasi yang cukup lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini.
Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil tentunya dari konten video kali ini. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.